Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Kami percaya Bapak, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami hari ini. Kami berdoa mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, berbicara bagi kami dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat. Iya, Bapak Ibu dimanapun kita berada, mau di Indonesia, mau di Australia, mau di Melbourne, di Amerika, dimanapun. Satu hal yang Tuhan mau dari hidup kita adalah supaya kita ini mencapai yang namanya rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, amin. Waktu kita mati, satu saat nanti Tuhan tidak akan bertanya hartamu berapa, rumahmu berapa, ya, apa yang sudah kamu capai di dunia ini. Itu semua tidak akan ditanyakan oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu getol mengejar hal-hal yang terlihat mata, karena semua itu satu saat nanti Tuhan gak akan tanya. Tapi ketika kita menghadap satu saat nanti, entah karena kita mati atau Tuhan datang, ya, yang akan Tuhan tanya adalah apakah engkau selama ada di dunia melakukan kehendakku. Amin. Saya juga, pelayanan saya itu interdenominasi gereja, saudara. Ya, jadi ya di dalam pelayanan saya banyak jemaat tuh orang Katolik, orang Buddha, orang ya dari berbagai agama. Tapi mereka mendengarkan tentang firman Tuhan. Dan ya kita selalu sering berkata, oh gereja A yang lebih benar, gereja B, gereja C. Tapi percaya nggak? Saya selalu berkata begini, kalau Tuhan datang, Tuhan tidak akan ngomong begini, yang GBI sebelah kanan, yang Katolik di tengah, HKBP di pinggir, yang ini di situ. Gak. Kalau Tuhan datang, dia cuma berkata begini loh, ayo yang melakukan kehendakku. Kamu adalah muridku. Denominasi apapun gereja kita, kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, maka nama kita tidak akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, itulah yang akan membuat kita ini dikenal oleh Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, aku melatih tubuhku dan berusaha menguasainya seluruhnya. Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Ternyata satu-satunya hal yang bisa bikin kita ditolak sama Tuhan, kalau kita nggak melatih tubuh kita dan membiarkan daging kita menguasai kita. Bayangkan saudara, sekelas Rasul Paulus itu takut ditolak Tuhan loh. Tapi kita pede tuh, masuk surga pasti. Karena Yesus sudah mati bagiku. Sementara Rasul Paulus yang hidupnya tiap hari menderita karena nama Yesus. Dia bilang, aku karam kapal karena nama Yesus. Aku dipenjara karena nama Yesus. Tiap hari aku berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Itu masih ngomong takut ditolak sama Tuhan. Tapi orang Kristen zaman now tidak, pede masuk surga toh. Iya kan? Pede sekali. Mati tabrakan, kecelakaan, mabok. Di petinya ditulis sampai ketemu di Yerusalem baru. Matinya tabrakan karena mabok. Tapi pede banget katanya mau ketemu di Yerusalem baru. Di Yerusalem lama aja kau tidak diterima. Apalagi di Yerusalem baru. Ya, banyak sekarang begitu saudara. Hello, ayo kita mulai perbaiki iman kita. Bertobat saudara. Supaya mau dimanapun kita berada, kita menggenapi kehendak Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu saudara bangsa pilihan. Tapi mereka keras kepala, tegar tengkuk. Ya, ketika akhirnya mereka dibawa dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Mereka itu banyak yang mati di padang gurun. Angkatan pertama yang keluar dari Mesir itu dibunuh semua sama Tuhan di padang gurun. Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Hanya yang lahir setelah generasinya Yosua itu yang boleh masuk. Ya, kenapa saudara? Karena mereka ini keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau bertobat. Padahal mereka itu bangsa pilihan. Tapi dibunuh Tuhan enggak? Dibunuh Tuhan.
Sejarah bangsa Israel ketika mereka keluar, saudara tahu kan sejarahnya bangsa Israel itu dari mana? Siapa? Siapa nenek moyangnya Israel itu, siapa namanya? Yang lulus sekolah minggu. Ayo angkat tangan, saya kasih sepeda di sana di luar ada sepeda itu. Ambil saja itu sepeda gratis ya. Nenek moyangnya Israel itu siapa? Nih, enggak lulus sekolah minggu 5 ini anak angkanya ini. Ya. Awal Yakub, ya. Yakub itu kemudian namanya berganti menjadi Israel. Catat ya, nanti kalau tanya pendeta nenek moyangnya Israel siapa, jangan bilang Abraham. Ya itu kejauhan. Jadi sejarahnya pertama kali kan Yusuf itu dibenci sama keluarganya karena Yusuf dapat mimpi. Yusuf adalah anak Abraham. Yusuf anaknya Yakub, salah satu dari suku Israel. Jadi ceritanya pada waktu itu mereka berdiam sudah di tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan mau beri buat mereka. Tiba-tiba Yusuf itu dapat mimpi dia nanti akan menjadi besar. Bahwa keluarganya akan tunduk menyembah dia. Lalu saudara-saudaranya itu benci. Kok enak banget lu ngomong kita harus tunduk sama kau lebih berhasil, kau lebih sukses. Ya biasa dalam keluarga kalau ada keluarga lain yang berhasil, yang namanya iri. Ya banyak di keluarga-keluarga begitu. Ya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya itu namanya roh sirik. Lalu akhirnya Yusuf mereka mau bunuh, tapi kalau itu mereka bilang kalau kita bunuh kita nggak dapat duit. Mending jual lah supaya kita dapat duit. Makanya banyak keluarga itu bisa jual orang, bisa jual keluarga. Ya, biasa begitu demi uang semua dihalalkan. Akhirnya Yusuf dibuang. Ya, dan akhirnya dia dijual sebagai budak ke Mesir. Sampailah Yusuf di rumah Potifar. Tapi bagian dari drama tentang pembuangan Yusuf ini ternyata masuk dalam skenario Tuhan. Kalau hari ini kau dibuang, kau direndahkan, jangan takut karena itu masuk dalam rencana Tuhan. Di dalam mereka itu akhirnya mencari kehendak Tuhan dan kita tahu bersama akhirnya Yusuf itu dibuang ya ke Mesir sampailah dia ke rumah Potifar. Di sana dia dihina, difitnah akhirnya sama tante Potifar ya yang adalah juga tante girang. Ya, ini tante Potifar ini tante girang memang ya. Dia suka sama cowok ganteng yang muda, berondong kalau bahasa Indonesia. Ya, nggak tahu bahasa sini itu apa. Tapi akhirnya dia difitnah karena dia menolak berbuat dosa. Ya, akhirnya Yusuf difitnah, katanya dia itu gini-gini mau memperkosa tante Potifar. Dan Yusuf sebenarnya orang Alkitab berkata karena Yusuf hidup benar, hidup kudus, taat sama Tuhan, sehingga Potifar mempercayai dia dalam segala hal. Dan waktu itu kan Potifar sebenarnya tahu hidup Yusuf ini benar, baik, makanya dia kasih kepercayaan. Dan saya juga tahu pastilah Yusuf tahu siapa istrinya kan. Yang paling tahu istri itu siapa? Suami orang. Yang paling tahu istri siapa? Ya, suami. Yang paling tahu suami siapa? Istri, karena orang paling dekat. Potifar tuh tahu jenis istrinya ini jenis istri macam apa tuh kalau sampai dia akhirnya berani menggoda Yusuf kata Alkitab. Tapi di satu pilihan dia harus menetapkan siapa yang harus dihukum nih. Kalau dia menjatuhkan istrinya ya dia menjatuhkan martabat keluarganya. Kita ada di dunia tipu-tipu. Dan seringkali Tuhan izinkan orang benar itu mengalami penindasan dan penderitaan. Potifar tahu banget siapa yang berdosa. Dia kenal siapa istrinya ini jenis tante girang yang gak bisa lihat cowok ganteng. Dia juga tahu siapa Yusuf, orang benar yang hidup taat sama Tuhan. Tapi di satu sisi saat itu dia terpojok dan dia harus menentukan pilihan. Dan terpaksa dia memilih untuk membenarkan istrinya dan menyalahkan Yusuf. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Tapi memang tidak ada jalan lain untuk Yusuf bisa sampai ke istana raja selain lewat pintu penjara. Amin saudara.
Yusuf tahu benar rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita ini nggak akan menjadi orang yang gampang menyerah. Untuk bisa menggenapi rencana Tuhan itu tidak mudah memang. Tapi percayalah, kita berkata Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja. Yusuf tahu tidak ada cara lain untuk dia bisa masuk ke dalam rencana Tuhan sampai ketemu dengan raja selain lewat pintu penjara. Tidak selamanya pintu menuju kepada rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kita itu adalah pintu yang enak. Tuhan bisa nggak langsung ketemukan Yusuf dengan Fir'aun, tiba-tiba lewat ordal, ya? Kan hari-hari ini banyak manusia mencari ordal, ya, kenalan orang dalam. Di surga tidak ada ordal. Harus melalui pintu Tuhan Yesus, jalan keselamatan dan kehidupan. Dan akhirnya Yusuf dia di penjara, ya dia jalani semua yang harus dia jalani. Di hidup ini untuk bisa menggenapi rencana Tuhan, sekalipun itu pahit, jalanilah dengan ucapan syukur. Tapi tetap lakukan ketaatan kepada Tuhan, jangan belok ke kanan dan ke kiri. Supaya kita mengalami dan sampai pada tujuan. Banyak orang Kristen tidak sampai-sampai pada tujuan ilahi. Kenapa? Kebanyakan bikin jalan sendiri. Ya, padahal dia tidak kerja di PU Bina Marga, tapi dia bikin jalan. Ya, jangan bikin jalan sendiri. Karena Tuhan yang paling tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Dan setan selalu menawarkan jalan pintas. Karena memang manusia cenderung suka yang instan, saudara. Ya, mie instan itu enak. Ya, masaknya cepat, bumbunya juga sedap, tapi tidak baik buat kesehatan. Ya, di sini pasti tahu semua Indomie ya. Indomie itu di mana-mana, saudara. Orang Indonesia tuh kalau pergi kemana-mana, mau ke Kutub Utara kemana, saya ke Alaska, pergi ke supermarket yang saya cari Indomie, karena itu bisa menyelamatkan sih. Ya, ada sampai di Kutub Utara ada, saudara, itu Indomie. Ya, tetapi yang instan tuh enggak bagus. Makanya beda tentara kalau makan daging sama makan mie instan tuh beda nyanyinya. Kalau makan daging dari Sabang sampai Merauke. Kalau makan Indomie dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Dari Sydney sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku. Apa? Indomie selir. Hafal tuh pada ya. Jangan suka makan yang instan, nanti nyanyinya beda. Ya, kita kalau mau jadi Kristen instan, pengen semua yang mudah, yang enak, juga beda. Imanmu ndak kuat. Kita nggak suka proses, tapi Tuhan suka dengan proses. Dan ingat, makin cepat engkau berespon dalam kebenaran, makin cepat prosesmu selesai. Tapi semakin lama kau bergutat dengan dirimu, dengan Tuhan, dengan protes, makin lama juga proses itu sampai. Karena di balik setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya Tuhan cuma mau satu hal, agar kita ini belajar hidup dalam ketaatan. Cuma itu aja, saudara. Jadi jangan bikin jalan baru. Karena Alkitab bilang, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi orang Kristen nggak suka lama. Kok lama ya prosesnya? Yusuf, kok aku jadi budak dulu ya? Kok aku begini ya? Katanya aku dapat mimpi besar. Katanya Tuhan itu nanti bikin aku jadi besar. Keluarga aku menyembah kepadaku. Nanti aku akan menjadi penolong buat mereka. Tapi apa yang aku alami? Aku aja jadi budak, sekarang di penjara. Ya, jalani setiap proses Tuhan dengan ucapan syukur. Karena satu saat, kalau engkau tetap di relnya Tuhan, engkau akan sampai, saudara, di sana. Tapi kalau kau tidak mengerti, kau tidak ikuti, ya maka kau tidak akan pernah sampai. Yusuf tahu bahwa satu-satunya
jalan untuk ketemu raja adalah lewat pintu penjara. Akhirnya di penjara dia mulai tafsirin mimpi. Ada orang datang, penjaga istana bilang, itu ada yang mimpi, mimpinya itu apa ya, artinya ini, diterjemahkan, benar semua saudara. Ya, ada orang tanya sama saya, Bu Debi, Ibu bisa tahu nggak arti mimpi saya? Saya bilang, saya ini bukan Yusuf, saya Debi. Tapi ya bolehlah, kamu mimpinya apa? Dia tulis mimpinya, ini Bu, saya mimpi ini panjang saudara. Belum saya jawab, udah kirim lagi, Bu, tadi malam saya mimpi lagi Bu. Ini apa ya artinya? Belum sempat saya jawab, dia kirim lagi mimpi yang ketiga. Tadi malam saya mimpi lagi. Saya bilang, saya tahu kesimpulannya kau ini kebanyakan tidur. Makanya kau mimpi terus. Jangan kebanyakan tidur, supaya kau tidak banyak mimpi. Kau ini orang setengah mati cari mimpi, kenapa kau tiap malam mimpi? Ya, baru dia tanya lagi sama saya bilang, saya tidak tahu arti mimpimu itu apa. Ya, sebaiknya jangan banyak, supaya tidak mimpi terus saudara. Belum saya diterjemahkan satu, udah tanya satu. Tapi Yusuf dikasih Tuhan karunia. Sampai satu saat Raja Fir'aun itu punya mimpi. Dipanggil ahli mimpi, dipanggil dukun, dipanggil orang pinter yang ada di Mesir. Semuanya angkat tangan. Tidak ada yang bisa menerjemahkan arti mimpinya raja. Perhatikan. Cara Tuhan bekerja untuk membawa hidup kita sampai kepada tujuan Tuhan, itu seringkali tidak terduga. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Tapi ada jalan yang dipikir orang berliku-liku gak nyaman, tapi ternyata itu membawa kita pada rencana Tuhan yang sempurna. Yusuf ketemu dengan rencana Tuhan di dalam penjara. Jangan berpikir bahwa untuk menggenapi rencana Tuhan itu wah enak. Iya, tapi memang Tuhan harus izinkan Yusuf diproses supaya terus karakternya dipertajam, supaya ketika dia diangkat Tuhan dia tidak lupa di diri saudara. Karena banyak orang tiba-tiba amnesia ketika diangkat Tuhan, lupa diri, ya, sehingga tidak lagi merasa bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Yusuf menjalani hidupnya pahit di dalam penjara, tapi akhirnya ketika semua tidak ada yang bisa terjemahin mimpinya saudara, lalu ada kepala penjaga penjara bilang sama raja, "Raja, di penjara itu ada satu orang yang menerjemahkan mimpi dari teman-temannya. Itu namanya Ucup, ya. Katanya itu namanya Ucup, tapi semua terjemahannya itu benar apa yang diterjemahkan." Saya minum dulu, maaf. Acara ini disponsori oleh saudara. Akhirnya ya, Yusuf dipanggil ketemu Raja Fir'aun. Yusuf mulai ngomong, arti mimpi raja itu nanti akan datang 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Disinilah raja harus benar-benar safe, harus benar-benar mengamankan semuanya supaya ketika datang masa kesulitan aman. Lalu raja bilang begini, karena kau yang bisa mengartikan, aku angkat kau jadi Perdana Menteri. Kau yang bikin strategi. Saudara, ketika Tuhan mengangkat seseorang, itu kayaknya gampang banget ya. Bayangkan untuk jadi Perdana Menteri di Mesir, itu nggak gampang loh. Harus jadi anggota dewan dulu. Ya toh, keluarin duit banyak dulu toh, untuk sokok kanan kiri kan. Kampanye toh. Wah, untuk kampanye itu jadi wakil rakyat tak gampang loh. Tapi kalau tunjangannya naik 50 juta per bulan sih mau sih ya, siapa yang nggak mau ya. Itu nggak gampang. Untuk dapat jabatan itu, orang harus punya pendidikan tinggi dulu. Dia harus sekolah dulu S1, S2, S3, S4, S21 kayak Samsung, S23. Ya, kalau ditempuh lewat jalur normal manusia. Tapi ikut Tuhan, mengalir dalam rencana Tuhan, itu seringkali ada jalan-jalan yang Tuhan tuh bisa persingkat. Yang orang gak mengerti. Tiba-tiba ketika kita ada di situ, kenapa bisa jadi begini ya? Kok seperti mimpi? Tuhan buat itu seperti mimpi. Tiba-tiba aku ada di tempat yang seperti ini. Karena itu saudara,
Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak perkara dalam hidup kita yang tidak hanya bisa terjadi dengan akal logika manusia, yang tidak hanya bisa terjadi lewat prosedur manusia. Kalau Tuhan bekerja, ada banyak hal-hal yang bisa terjadi secara supranatural, yang di luar akal logika manusia. Saudara masih percaya mujizat enggak? Masih kan? Jangan sampai kalau udah tinggal di luar negeri udah nggak percaya mujizat loh. Banyak orang begitu. Ya, anak-anak sekolah minggu sekarang karena sudah teknologi canggih, mainnya handphone, ya masih bayi aja sudah kalau lihat anak-anak sekarang di kereta itu saudara, makanya diam, nggak ada suara anak nangis sekarang yang gini. Itu maknya juga yang kasih dia jadi begitu tuh. Anak masih bayi udah dikasih handphone, maknya pengen tenang toh. Supaya anak ini tenang, kasih aja handphone. Kau sedang meracuni anakmu, stop. Ya, akhirnya anak-anak sekarang banyak gak percaya Tuhan. Ya, karena apa? Gurunya Google, gurunya AI. Ya, sekarang yang mengajar mereka itu. Jadi ada guru sekolah minggu, saudara, ngajar di Jakarta ini, bukan di sini. Anaknya pulang, mamanya tanya, tadi belajar apa di sekolah? Tadi guru sekolah minggunya cerita apa? Tahu nggak? Waktu itu Musa bawa bangsa Israel keluar kan dari Mesir. Terus di depan ada laut Terus Musa ambil handphone. Terus Musa telepon tentara. Terus dibawa helikopter Terus akhirnya diseberangkan bangsa Israel, diangkut pakai helikopter. Mamanya bilang, nggak ada loh cerita di Alkitab kayak begitu. Terus anaknya bilang begini, hello, mom please deh, gue ceritain lu yang masuk akal aja lu nggak percaya. Apalagi kalau gue cerita yang diceritain sama guru sekolah minggu itu, hello. Kira-kira lu mau percaya gitu, di depan ada laut, terus Musa ambil tongkat. Terus Musa membentangkan tongkatnya, terus laut itu terbelah jadi jalan, hello. Ini terjadi saudara. Banyak anak-anak sekarang sudah gak percaya dengan mujizat. Mereka gak percaya dengan hal-hal supranatural. Karena sekarang guru mereka itu handphone, AI, Google, semua masuk akal. Kalau orang tua tidak mengerti firman dan tidak mengajarkan mereka pada firman Tuhan, ini bahaya. Ya, di sekolah minggu juga satu kali ada anak namanya Yosua. Dia lari dari sekolah minggu keluar ke papanya nangis. Pak, kenapa kamu Yosua nangis? Aku dituduh sama ibu sekolah minggu, sama semua teman-teman nuduh aku, ketawain aku. Kenapa? Katanya aku robohkan tembok Yeriko. Terus papanya ngomong, hah? Mamanya bilang, tapi kamu udah lakukan itu kan Yos? Yosua bilang, kagak lama, aku kan dari tadi cuma duduk di sekolah minggu, aku nggak ngapa-ngapain. Papanya bilang, ya ampun Ma, kayak gitu aja ribut. Tanya kerugiannya berapa, papa bangun lagi. Gara-gara dia pengusaha properti saudara, tapi Oon nggak ngerti Alkitab. Bapak ibu, kalau kau tuh nggak ngerti firman dan kau tidak ajari anakmu firman lebih dini, maka hari-hari ini mereka akan mendapat pengajaran dari luar. Ya, mereka akan menerjemahkan sendiri tentang Tuhan. Saya ini baru berapa hari itu datang di Melbourne, di sini. Orang-orang tua pada ngeluh, anak-anak mudanya sekarang tidak mau percaya Tuhan. Dan mereka ngomong sama mamanya, sorry mam, I nggak percaya Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Itu yang terjadi. Banyak anak-anak yang pergi sekolah ke luar negeri itu pulang nggak percaya Tuhan, nggak percaya ada neraka, ada surga. Mereka lebih percaya satu saat alien akan datang menjemput mereka. Loh iya benar, saudara bisa tertawa, tapi ini terjadi saudara. Jangan biarkan loh. Orang tua harus mengerti firman supaya kau bisa ajarkan anak-anakmu firman. Ya, dari cara hidup kita, ketaatan kita kepada Tuhan itu yang akan menjadi dasar warisan iman buat anak-anak kita. Ya, jangan kau tidak pernah ucapkan firman. Alkitab bilang, catat ini di pintu rumahmu, kasih tahu itu kepada anak-anakmu, ajarkan kepada anak-anakmu waktu kau di jalan, waktu kau di mobil, waktu kau di meja makan, waktu kau duduk, ceritakan tentang Tuhan kepada anak-anakmu. Ya,
supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu ada dan imannya kuat dan mereka bisa mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ya, ini terjadi saudara, jangan santai. Ya, jangan karena sibuk cari uang, sibuk cari kehidupan lalu kita lupa akan Tuhan. Akhirnya Yusuf menerjemahkan dan ada jalan yang luar biasa yang Tuhan buka. Tuhan bilang yang buat bagi Yusuf untuk dia mencapai rencana Tuhan yang sempurna. Untuk duduk di kursi jabatan menjadi Perdana Menteri di Mesir itu tidak mudah. Lalu Potifar bilang, Firaun bilang, karena kamu sudah menerjemahkan dan kamu, sekarang saya percayakan kamu bikin strategi. Yusuf bilang bangun lumbung, sediakan gudang yang besar. Masa 7 tahun kelimpahan kita simpan makanan. Supaya kalau terjadi 7 tahun masa kelaparan, jangan sampai kita ini ya tidak punya apa-apa. Dan akhirnya saudara, ya ketika akhirnya kelaparan datang, Mesir punya persediaan makanan yang banyak. Karena ada seorang Yusuf, orang benar yang diurapi Tuhan, yang menjadi jawaban, yang bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Bahkan lewat hidup Yusuf, dia menyelamatkan Israel. Ya, akhirnya keluarganya, Alkitab mencatat saat itu terjadilah kelaparan yang paling besar di seluruh bumi. Dan hanya di Mesir yang ada gandum dan jelai. Dan akhirnya saudara, ya Yakub dan anak-anaknya dengar di Mesir ada gandum. Mereka pergi ke sana untuk membeli gandum. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka tidak lagi kenal Yusuf karena dia sudah pakai jubah kebesaran dan dia sudah tambah ganteng, dia terawat, penuh kemuliaan Tuhan. Orang tuh kalau terawat hidupnya ya lebih luar biasa saudara. Ya, karena dia menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, keluarganya biasa-biasa aja karena nggak ketemu rencana Tuhan. Jadi mereka tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal mereka. Yusuf bilang sama pegawainya, kalau mereka beli kasih, tapi duitnya taruh lagi di bawah, jangan diambil. Lalu mereka mulai tertarik, kenapa ini orang melakukan kami seperti itu? Mereka cerita ke papanya, di Mesir tuh kami beli tapi uang kami dikembalikan Pak. Ya kenapa bisa begitu? Nggak tahu. Mereka balik lagi. Lalu Yusuf tanya, kamu dari mana? Dari Kanaan. Kamu berapa bersaudara? Ya, oh kami gini. Tapi satu dulu udah mati. Yusuf nangis saudara. Yusuf bilang, gimana kabar papamu? Baik, masih ada di Kanaan. Ya. Dan akhirnya Yusuf cerita bahwa dia adalah orang yang pernah mereka anggap mati dulu yang mereka buang. Yusuf peluk mereka, Yusuf ampuni mereka. Dan Yusuf bilang ajak papa untuk pindah ke Mesir. Dan Yakub bersama dengan 70 orang anggota keluarganya dari Kanaan hijrah ke Mesir. Itulah cerita awal kenapa bangsa Israel sampai di Mesir. Sudah tahu anak-anak sekolah minggu? Ya, jadi kalau ditanya siapa nenek moyangnya bapak dari Israel itu Yakub. Ya, dengan 70 orang keluarga anak cucunya dia pindah ke Mesir. Di sana mereka mulai bekerja. Karena Yusuf adalah orang penting di Mesir, Yusuf kasih fasilitas. Firaun pun setuju karena biar bagaimanapun kau sudah menyelamatkan bangsa kami. Dikasih fasilitas nih Israel, Yakub dan 70 anggota keluarganya. Mereka sejahtera. Akhirnya mereka beranak pinak menjadi sebuah bangsa yang besar. Ketika besar, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Tokoh-tokohnya lebih besar, kehidupannya lebih bagus. Lalu Yusuf mati dan Firaun mati. Digantilah raja yang baru, Firaun baru naik. Ya, Firaun itu bukan nama orang. Ya, itu julukan bagi raja. Firaun yang baru naik. Ketika raja baru naik, aturan baru naik juga, undang-undangnya baru. Presiden baru, undang-undang baru. Rekening 3 bulan nggak dipakai, diblokir. Itu undang-undang baru. Ya. Istri 3 bulan tidak berfungsi, diblokir.
Suami nggak berfungsi 3 bulan, diblokir. Buat apa hidup kalau nggak berfungsi toh? Ya ternyata banyak rekening tidur di Indonesia itu. Ya rekening cuci uang, cuci baju, ya. Yang bisnisnya laundry itu banyak. Ya saya sempat takut waktu, aduh ada rekening saya 6 bulan nggak aktif tuh, nggak pernah saya pakai. Isinya 2 juta stok sih, 2.000 saudara, berapa? 200 ya, $200. Tapi kan lumayan toh, bisa buat beli seblak di Indonesia ya. Jadi ya akhirnya aturan baru naik. Tiba-tiba raja mengeluarkan perintah untuk mereka semua dibawa dalam perbudakan kerja paksa. Tapi itu ceritanya lain lagi, nanti bersambung. Hanya sampai di Yusuf saja. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu ya bekerja untuk kita ini bisa menggenapi rencana Tuhan. Saya percaya setiap kita punya rencana Tuhan secara spesifik, pribadi-pribadi. Dan kita harus mencapai itu. Ya, tapi ketika kita mau mencapai itu memang tidak enak saudara. Dan itu tidak mudah. Tapi percayalah Tuhan itu akan turut bekerja. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 7, firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Oke, yang apa? Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa? Penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita ini bersyukur karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita dibawa kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan saudara. Yaitu buat siapa? Yaitu bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita tuh masih menantikan sampai akhir zaman. Ya, pengadilan Kristus, baru di situ benar-benar keselamatan itu akan dinyatakan. Jadi jangan terlalu pede dulu, sekarang sudah masuk surga. Ya, supaya tidak nyaman hidup ini dan tidak ada keinginan untuk berbenah diri. Ayo terus berbenah. Ya. Karena keselamatan itu baru akan dinyatakan pada zaman akhir waktu kita semua berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Akan dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan berkata begini, bergembiralah, bergembira akan hal itu karena kita ini disediakan satu bagian yang nggak bisa cemar, nggak bisa layu, tidak akan binasa. Bergembiralah akan hal itu sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, kita hari-hari ini menghadapi pencobaan, katakan itu biasa. Kalau ada masalah, ya itu tanda bahwa kita ini masih hidup. Amin. Ya, karena yang tidak ada masalah hanya orang mati. Ya, selama masih hidup pasti ada masalah. Kita ini akan berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi maksud dari semua itu adalah apa? Untuk apa? Untuk membuktikan apa saudara? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga ya, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi hadapi semua pencobaan yang harus kita hadapi, karena pencobaan itu tujuannya untuk apa? Membuktikan kemurnian iman. Hanya orang yang imannya teruji, murni, yang bisa nanti akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu saudara, di dalam kita mencapai panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita di dunia ini, mari kita terus kuatkan hati, minta Tuhan beri kita kekuatan iman,
Ya, jalani semuanya dengan ucapan syukur, jangan bersungut-sungut, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Saya undang para imam musik boleh maju ke depan. Saya percaya saudara bahwa hanya ketika kita sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan itu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian, Ku pandang wajah. Bukan dengan kekuatanku Tuhan kami bisa menjalani hidup di dunia. Kami perlu Engkau dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Katakan bersama saudara, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami datang dari Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Tetap pandang wajah Tuhan hari-hari ini. Akui di hadapan Tuhan bahwa dengan kekuatan kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami, terutama di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami tahu akan datang masa yang sukar seperti firman-Mu berkata. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Kami percaya Bapa hari-hari ini bahwa kami punya iman bukan yang biasa-biasa saja. Kami mau Tuhan masuk dalam terobosan demi terobosan yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kami. Bahwa kami mencapai Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Supaya kami boleh mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Tuhan kelak ketika Kau datang. Keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, biarlah kami semua menjadi orang-orang yang taat pada kehendak Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau tinggalkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari ini untuk membuktikan kemurnian iman kami yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin.